Selamat datang di Story Sekar S2, tentunya bersama Sekar Aziza. Kali ini kita akan membahas masih dalam dunia public speaking atau MC. Oke, baik teman-teman semua. Alhamdulillah kali ini Sekar kembali lagi akan mengupas tuntas berbagai hal. Kita ulik-ulik, kita bahas tuntas sama-sama belajar. Yaitu kali ini kita akan membahas apa? Ya, pasti ingin tahu. Ya, udah ada judulnya tadi ya, pastinya udah dilihat. Tapi sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bantu Sekar agar Sekar semakin semangat ini untuk membagikan informasi-informasi ya, walaupun itu sedikit tapi insya Allah bermanfaat. Dan jangan lupa berikan komentar, misalnya pengen dong kak bahas ini, kitanya boleh banget, karena ini menjadi pengalaman juga bagi Sekar. Informasi yang Sekar bagikan ini merupakan hasil dari pengalaman Sekar, juga merupakan hasil belajar Sekar selama ini. Jadi semoga bermanfaat. Oke, kali ini tentunya Sekar akan membahas tentang tantangan. Wow, challenge ya. Kalau apa nih kan challenge. Tapi pada dasarnya ini tantangan yang pastinya berkelanjutan dalam dunia public speaking, atau menjadi seorang MC, atau menjadi seorang public speaker, atau pokoknya seorang yang tampil di depan umum. Banyak sekali tantangannya. Jadi jangan mengira apapun yang kita lakukan nih selalu enak. Iya, kita pasti punya tantangan, kita pasti punya perjuangan di dalamnya. Bukan berarti untuk kita melihatnya udahlah nggak usah mendalami dunia public speaking lah, ada resikonya, ada tantangannya. Tidak. Nah, padahal orang-orang yang luar biasa juga akan menikmati proses-proses itu. Jadi yuk kita tahu dulu nih, kita cari tahu dulu apa aja sih tantangannya dalam dunia public speaking. Ini dia. Pada dasarnya, poin-poin juga sudah Sekar sampaikan dalam video-video singkat Sekar. Nah, kali ini Sekar akan menjelaskan hambatannya dan juga Sekar akan memberikan solusinya. Oke, baik, maaf ya kalau jilbabnya udah beda lagi modelnya. Oke, langsung aja apa aja. Yang pertama adalah mengendalikan diri sendiri. Jadi kemampuan untuk mengendalikan diri sendiri ini adalah kemampuan dasar dalam dunia public speaking. Apalagi harus tampil di depan umum, ini menjadi tantangan. Kenapa? Karena kondisi badan kita, kondisi tubuh kita ini pasti ada saja yang terjadi. Dan semoga didoakan dulu nih semua tetap sehat, semangat, kuat pastinya. Kenapa dibilang seperti itu menjadi tantangan? Karena kalau kita sakit bakalan susah untuk tampil, dan itu resiko. Penonton, pendengar tidak akan mau tahu apapun kondisi yang terjadi pada kita. Yang ditahu oleh penonton di depan adalah kita tampil dengan memukau, harus tampil dengan luar biasa, harus mampu menarik perhatiannya. Jadi ini menjadi perhatian yang kuat. Lalu selain kesehatan juga melalui rasa takut nih dalam kondisi mengendalikan diri sendiri, teman-teman. Kenapa? Rasa takut itu hadir apalagi misal kita tampil di panggung yang baru, atau kita tampil baru-baru pertama kali, atau bahkan gak usah deh. Saya pernah dengar wawancara di salah satu info artis, seorang Agnes Monica saja yang udah keren luar biasa, ternyata dia pernah grogi ataupun takut, dalam arti kurang mampu mengendalikan diri. Kenapa? Karena panggungnya baru. Iya, sempat mengatakan seperti itu. Saya sempat takut karena saya tidak pernah tampil di panggung tersebut. Nah, itu menjadi salah satu. Jadi mau sehebat apapun, mau sudah setinggi apapun jam terbangnya, ya yang namanya mengendalikan diri sendiri itu adalah harus bagi diri kita. Jadi tidak hanya untuk pemula, ini tantangan baik untuk pemula ataupun untuk yang berkelanjutan. Walaupun bakalan terbiasa, kita bakalan menemui kondisi harus terus mampu mengendalikan diri kita. Oke, selanjutnya yang kedua adalah menguasai materi atau bahan yang ingin disampaikan. Nah, pada dasarnya ini sering sekali terjadi. Ada orang yang penting tampil aja deh, tapi dia kurang mempersiapkan materi. Setidaknya sudah di luar kepala, setidaknya dia sudah tahu poin-poinnya. Nah, ini menjadi tantangan. Kalau kita saja kurang menguasai apa
ilmu kita, kurang menguasai bidang kita bakalan bingung untuk menyampaikan apa, kita bakalan bingung untuk improvisasi seperti apa. Setidaknya kita sudah terbiasa dengan bidang tersebut. Misal kita tampil kali ini untuk di bidang jadi narasumber motivasi kuliah, misal seperti itu. Ya kita harus mampu, harus cari tips-tips bagaimana, harus seperti melalui pengalaman atau mencari ilmu-ilmu yang luar biasa yang rasanya bisa menjadi tips gitu untuk teman-teman yang sedang menyaksikan kita. Ini penting karena luar biasa materi ini, orang-orang akan mencari ilmu yang dari apa yang kita sampaikan. Maka ada kata unzur maqal la tanzur maqal, lihat apa yang disampaikan, lihatlah apa yang disampaikan dari lisan. Diperhatikan oleh penonton kita. Maka dari itu, wahai seorang public speaker yang keren luar biasa, wahai seorang MC, tampil dengan muka, tapi jangan lupa isi yang disampaikan juga sangat bagus, insya Allah. Yang ketiga adalah mempengaruhi pendengar atau penonton yang menyaksikan kita menjadi antusias. Wah, ini juga tantangan, bahkan seringkali secara kasat mata kita bisa melihat seseorang itu sukses untuk tampil adalah ketika orang-orang terpukau, wow keren, ada hal-hal yang unggul dari diri kita atau khas diri kita yang sangat luar biasa, atau misalnya suaranya bagus, memukau akhirnya, atau kata-katanya yang bijak, mampu menggugah. Ya, kalau tahu seperti Mbak Najwa mampu menggugah narasi, nah sehingga menggagas narasi sehingga apa? Ya, sehingga mampu dikenal oleh orang banyak, mampu setiap kata yang terucap dari lisan itu menjadi hal memukau. Nah, jadi sebagaimana contoh, misalnya kata-kata motivasi. Dan banyak lagi hal yang bisa kita lakukan untuk menarik perhatian penonton tersebut. Jadi insya Allah kita bisa nih taklukkan tantangan ini. Kita bisa. Dengan cara apa? Dengan sering banyak membaca dan sering banyak mengamati. Yang keempat adalah membuat pendengar atau penonton memahami materi yang disampaikan. Nah, jadi seorang public speaking yang keren nih, Masya Allah, tantangannya juga luar biasa. Karena memang harus bisa memberikan pemahaman dan membuat penonton ataupun pendengar paham dengan apa yang disampaikan. Maka dari itu, gunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh penonton ataupun pendengar, dan kita kalau bisa ikut masuk ke dalam lingkup, jadi seperti ngobrol pada konteksnya. Jadi seiring berjalannya penampilan seorang public speaker dalam berbicara, ya percayalah ketika mampu membuat para penonton paham dengan apa yang disampaikan, itu adalah nilai sangat luar biasa. Karena ini penting, unzur maqala, lihatlah apa yang disampaikan. Jadi yuk semangat terus menghadapi tantangan luar biasa ini, karena insya Allah kita pasti bisa. Dan yang terakhir adalah menghasilkan aksi berkelanjutan bagi penonton atau pendengar. Kenapa? Ya, ataupun aksi-aksi berkelanjutan ini hasil yang sangat luar biasa, karena orang tersebut terinspirasi dengan apa yang disampaikan oleh seorang public speaker ataupun kamu. Wah, luar biasa. Ini menjadi hal tantangan, tapi ketika berhasil ini menjadi hal yang sangat luar biasa. Jadi semua tantangan yang saya sebutkan tadi adalah sebuah keberhasilan jika mampu menaklukkannya. Maka dari itu, ketika orang sudah antusias, orang paham dan tertarik, terinspirasi dengan apa yang kita sampaikan, lalu ia mampu mengembangkannya atau mampu diaplikasikannya dalam aksi-aksi sesuai dengan bidangnya, maka tentu insya Allah kita menjadi orang yang bermanfaat. Pada intinya, nilai bermanfaat itu jadi hadir bagi hidup kita insya Allah. Yuk semangat, ini dia penjelasan beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh seorang public speaker atau MC. Ini menjadi penting sekali, penting. Kenapa saya asal membahas selalu menjadi penting? Karena memang yang disampaikan ini pasti penting dalam aplikasi kita tampil di depan umum, atau kita sebagai MC. Sebagai MC aja kita harus memperhatikan juga nih tantangan ini. Karena apa? Kalau kita tidak memperhatikan, kita bakalan susah takutnya untuk terus belajar. Pada dasarnya kita terus belajar dalam dunia berbicara depan umum ini, terus mengembangkan diri, terus mencari-cari nilai di mana kurang, di mana yang udah lebih, atau terus rasa lebih ini harus dikembangkan lagi, seperti itu. Yuk, maka dari itu tips dari Sekar untuk menghadapi tantangan 5 tantangan ini adalah jangan pernah lelah untuk berproses, jangan pernah lelah untuk mencari inspirasi, dan insya Allah kamu juga adalah orang yang menjadi inspirasi untuk orang-orang sekitar. Jadi semangat terus untuk menghadapi tantangan. Jadilah
penampil atau berikan tampilan terbaik. Terima kasih, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terus Sekar ingatkan, dan jangan lupa juga berikan saran, boleh juga mau bahas apa kita, insyaallah akan Sekar bantu. Oh iya, untuk sahabat Catin, calon pengantin Sekar MC, ini info saja, karena ada beberapa hal aktivitas. Jadi Sekar bisa itu untuk ambil MC wedding atau pernikahan itu di hari Minggu atau Ahad atau hari Jumat pagi. Boleh berkabar langsung, ataupun teman-teman yang ingin fokus belajar private MC boleh, karena sekarang hanya untuk saya ini hanya menerima private MC. Kalau untuk kelas MC-nya ada, tapi kelas MC ini kita sekarang tandem sama studi leadership center. Nah, kalau untuk private, untuk saya ini bisa private karena memang bagi sekarang untuk pribadi-pribadi memang ada teknik khususnya. Yuk, boleh berkabar langsung. Sekian dari Sekar, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.